beberapa kasus yang pernah terjadi di segitiga Bermuda. Sekarang, mari kita bahas beberapa teori yang muncul dari fenomena tersebut. Yang pertama, mitos monster laut. Banyak literatur zaman dulu yang menyebutkan bahwa misteri segitiga Bermuda punya kaitan erat dengan legenda mengerikan soal keberadaan makhluk-makhluk misterius yang menyebabkan pesawat dan kapal yang melintasinya hilang. Ada lautan iblis. Julukan ini sebenarnya muncul lantaran sudah tidak terhitung berapa banyak korban jiwa yang menghilang di wilayah Bermuda. Ada yang bilang bahwa orang-orang yang hilang di sana merupakan tumbal bagi sebuah kekuatan misterius. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget akhirnya bisa ketemu lagi sama kalian di Cockpit Talk. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai segitiga Bermuda. Pasti kalian udah sering denger kan tentang fenomena ini? Penasaran? Buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Segitiga Bermuda adalah sebutan dari sebuah wilayah yang dianggap misterius oleh banyak orang. Istilah ini dikenalkan seorang penulis Amerika bernama Vincent Gaddis dalam cerita sampul majalah Argosy tentang hilangnya penerbangan 19. Meskipun belum diketahui pasti luas wilayahnya, Gaddis membagi wilayah tersebut menjadi 3 titik. Titik tersebut membentuk garis mempunyai pola segitiga dengan wilayah teritorial Britania Raya di sebelah utara, Puerto Rico di sebelah selatan, dan Miami di titik sebelah barat. Selain itu, nama ini diberikan bukannya tanpa alasan ya, melainkan karena banyaknya kasus kapal dan pesawat yang hilang tanpa jejak di wilayah ini. Peristiwa inilah yang akhirnya memunculkan banyak sekali teori maupun konspirasi dari berbagai pihak, termasuk filsuf dan saintis. Legenda segitiga Bermuda ini mungkin bakal terus dikaitkan dengan hilangnya penerbangan 19 yang berasal dari US Naval Air Station di Fort Lauderdale, Florida pada tanggal 5 Desember 1945. Sebanyak 5 TBM Avenger torpedo bomber yang membawa 14 orang dilaporkan hilang tanpa jejak, guys. Padahal pesawat ini dikenal sebagai burung besi karena fungsinya yang dirancang untuk kendaraan bertempur. Sayangnya, meski sudah dilakukan pencarian besar-besaran di darat maupun di udara, nggak ditemukan sama sekali mayat atau puing-puing pesawat tersebut. Bahkan, salah satu pesawat penyelamat juga ikut hilang bersama 13 awak. Total, ada 6 pesawat dan 27 orang yang menghilang. Oke, selain kasus tadi, masih ada banyak banget kasus kehilangan kapal atau pesawat lainnya yang masih jadi misteri sampai sekarang. Yang pertama, Mary Celeste. Ini adalah kisah bangkai kapal paling misterius karena ditemukan terapung di beberapa titik Samudra Atlantik. Mary Celeste ditemukan pada 4 Desember 1872 dengan kondisi tanpa awak. Namun, skosinya hilang dan tidak pernah ditemukan. Yang kedua, Dan Burak. Sebuah kapal pesiar mewah yang dikemudikan oleh Kapten Burak sempat dilaporkan menabrak sesuatu meski tidak mengalami kerusakan parah. Namun, saat diperiksa oleh penjaga pantai, hasilnya nihil, guys, alias nggak ditemukan tanda-tanda kapal karam. Yang ketiga, The Spray. Spray adalah perahu nelayan tua milik Joshua Slocum, orang pertama yang berlayar sendirian keliling dunia pada tahun 1895. Namun, pada tahun 1909, Slocum tidak pernah terlihat lagi sejak terakhir kali meninggalkan pantai timur Amerika Serikat menuju Grand Cayman. Yang keempat, ada Afro Tudor Star Tiger. Pesawat ini hilang bersama 6 awak dan 27 penumpang dalam perjalanan dari London ke Bermuda pada tanggal 27 Januari 1948. Dan dinyatakan hilang tanpa jejak 3 hari setelah. Oke. Tadi kita udah lihat beberapa kasus yang pernah terjadi di segitiga Bermuda. Sekarang, mari kita bahas beberapa teori yang muncul dari fenomena tersebut. Yang pertama, mitos monster laut. Banyak literatur zaman dulu yang menyebutkan bahwa misteri segitiga Bermuda
punya kaitan erat dengan legenda mengerikan soal keberadaan makhluk-makhluk misterius yang menyebabkan pesawat dan kapal yang melintasinya hilang. Selanjutnya adalah lidah samudra. Para peneliti itu percaya guys, bahwa di bawah lautan Bermuda terdapat palung raksasa yang tampak seperti jurang besar, sehingga membahayakan apapun yang melintas di atasnya. Yang ketiga ada lautan iblis. Julukan ini sebenarnya muncul lantaran sudah tidak terhitung berapa banyak korban jiwa yang menghilang di wilayah Bermuda. Ada yang bilang bahwa orang-orang yang hilang di sana merupakan tumbal bagi sebuah kekuatan misterius. Selanjutnya ada gas metana laut. Setelah banyak teori mistis yang bermunculan, salah satu teori yang dianggap paling masuk akal adalah wilayah segitiga Bermuda merupakan penghasil gas metana terbesar di dunia. Apa sih gas metana itu, guys? Gas metana adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah terbakar, yang punya potensi 25 kali lebih beracun dari karbon dioksida. Makanya, pesawat dan kapal banyak yang hilang karena senyawa metana begitu kuat dan berbahaya. Teori ini dibuktikan dalam sebuah uji coba pada tahun 1981 yang membenarkan bahwa wilayah tersebut punya kandungan metana yang sangat banyak. Next, ada tornado raksasa. Banyak juga orang yakin bahwa ada angin berkekuatan besar seperti tornado di dalam lautan segitiga Bermuda, yang akhirnya menghisap pesawat atau kapal yang melintas. Tapi di sisi lain, banyak juga yang menyangkal teori-teori tersebut ya guys. Dave Feld, seorang kepala cabang perakiraan kelautan dari Pusat Prediksi Kelautan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, bilang bahwa badai jadi salah satu masalah utama dalam wilayah Bermuda. Arus teluk yang bergerak di sepanjang tepi barat bisa menjadi faktor penyebab. Pasalnya, jika kondisi atmosfernya tepat, maka bisa aja terjadi gelombang yang gak terduga. Atau jika ketinggian gelombangnya 2,5 meter di luar arus teluk, maka tingginya bisa jadi 2 atau bahkan 3 kali lipat di dalamnya guys. Selain itu, badai Karibia Atlantik juga nggak bisa diprediksi ya. Sehingga dapat memicu puting beliung yang dapat membahayakan pilot maupun pelaut. Well, dari yang aku cari tahu, saat ini pesawat besar sering kok melintasi segitiga Bermuda dan nggak ada yang menghilang. Bahkan penerbangan tersebut masih bisa dilacak langsung secara online. Jumlah kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda juga nggak jauh lebih besar dibandingkan wilayah laut lainnya. Artinya, teori mistis di segitiga Bermuda hanyalah sebuah konspirasi yang hilangnya kapal maupun pesawat di sana kemungkinan besar disebabkan oleh banyak faktor, termasuk cuaca ya guys. Walaupun saat ini reputasi negatif segitiga Bermuda sudah tersebar luas, rupanya perairan dan ruang udara di sekitarnya merupakan jalur transportasi yang sangat sibuk dan sering dilewati oleh banyak pesawat. Perairan ini kerap dilewati oleh kapal kargo, kapal pesiar, yang menuju ke Amerika, Eropa, dan pulau di Karibia. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini ya. Menurut kalian gimana sih soal segitiga Bermuda ini? Komen di bawah ya. Selanjutnya topik apa lagi ya yang harus kita bahas? Kalian bisa komen di bawah atau tanya aku di sosial media lain such as Instagram or TikTok. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya guys. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa aja sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya akan aku bahas di next video. So, thank you guys for watching and have a safe flight.